Halo semuanya, kembali lagi di istana kita. Hari ini kita masih melanjutkan alur cerita dan penjelasan dari serial Amazon The Lord of the Rings, The Rings of Power Season 2 yang sudah memasuki episode ketiga. Ini adalah episode terakhir dari perilisan perdana mereka di tanggal 29 Agustus kemarin, di mana sisanya akan dirilis setiap minggu. Dan seperti biasa, saya tidak hanya akan menceritakan alur ceritanya saja, namun akan ada beberapa penjelasan-penjelasan yang bersumber dari buku originalnya dan beberapa spekulasi yang mungkin akan terjadi di episode selanjutnya. Namun, sebelum kita lanjut, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia Middle Earth yang luar biasa. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Video diawali dengan sedikit flashback di season pertama, di mana orang-orang Númenor akan kembali ke tempat asal mereka di seberang laut Middle Earth setelah membantu Galadriel berperang melawan pasukan Adar. Elendil sedang mencoba untuk menjinakkan kuda milik Isildur untuk diajak pulang. Namun kuda itu terus menolak dan teman Isildur mengatakan bahwa kuda itu hanya akan mendengarkan satu orang. Elendil kemudian melepaskan kuda tersebut dan dengan cepat si kuda langsung lari, mungkin untuk mencari dan menyelamatkan majikannya. Ini akan menjadi penyelamatan kuda ala Brego dan Aragorn dalam film The Two Towers. Scene kemudian beralih ke transisi peta yang memperlihatkan menara pengawas yang sekarang sudah hancur akibat serangan Adar di season pertama. Kita juga bisa melihat Gunung Doom dan Mordor di latar belakangnya yang sekarang sudah terlihat sangat suram. Sekelompok orc menemukan Berek, yaitu nama dari kuda Isildur, dan berusaha menangkapnya. Namun Berek melawannya dan menendang salah satu orc hingga tertancap di batang pohon. Kuda itu melarikan diri ke hutan yang disebut para orc hutan kegelapan, di mana tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari hutan tersebut. Berek kemudian menemukan Isildur di sebuah goa yang dipenuhi oleh laba-laba besar. Isildur terperangkap di jaring laba-laba tersebut bersama seorang orc. Mereka berdua kemudian berkelahi untuk menyelamatkan diri, namun seekor laba-laba besar menghampiri mereka dan membunuh orc. Beberapa dari kalian pasti bertanya, apakah laba-laba ini adalah Shelob, yaitu laba-laba raksasa yang bertarung dengan Sam dalam film The Return of the King? Saya rasa bukan. Sebelumnya Shelob memang dirumorkan akan muncul di season 2. Namun menurut saya ini terlalu kecil untuk ukuran laba-laba yang sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Karena Shelob merupakan makhluk kuno yang sudah ada sejak zaman pertama. Menurut saya laba-laba ini adalah keturunannya, di mana sebelumnya kita juga melihat laba-laba keturunan Shelob di hutan Mirkwood dalam film The Hobbit. Dan jika dilihat dari sarang laba-laba ini, kita bisa dengan mudah menebak lokasi Isildur yang kemungkinan besar berada di pegunungan Epel-Duat, yaitu perbatasan barat Mordor, dekat tempat yang kemudian hari dikenal dengan jalur Kirit Ungol. Scene kemudian berpindah ke Númenor. Sekedar informasi, Númenor merupakan satu-satunya kerajaan manusia yang ada di Middle Earth untuk saat ini. Mereka merupakan nenek moyang bangsa Gondor. Bangsa Númenor adalah keturunan bangsa Edain dari zaman pertama yang terbukti menjadi sekutu besar bangsa peri, yang darinya mereka memperoleh pengetahuan tentang segala hal di sekitar mereka. Kedua ras itu bertempur bersama melawan Morgoth di akhir zaman pertama. Begitu dahsyatnya pertempuran ini hingga menenggelamkan sebagian tanah Beleriand, tempat terjadinya hampir semua peristiwa di zaman pertama. Dan sebagai ganti dari tenggelamnya tempat tinggal para Edain yang sudah berjuang bersama para peri, Valar menghadiahkan sebuah pulau untuk mereka tinggali. Letaknya berada di antara Middle Earth dan Valinor, atau lebih tepatnya di bekas tanah Beleriand. Silahkan cek video saya yang menceritakan pertempuran dahsyat tersebut dalam video ini. Kembali ke cerita. Elendil, ayah Isildur, terlihat berada di pemakaman Raja Tar-Palantir. Putri Elendil yaitu Eärien dengan jelas menyalahkan Miril atas dugaan kematian kakaknya, yaitu Isildur. Sebenarnya jika kita melihat cerita originalnya, Elendil tidak memiliki putri. Ia memiliki dua putra, yaitu Isildur dan Anarion, di mana nanti setelah kehancuran Númenor, Elendil akan memimpin orang-orang yang setia menuju Middle Earth dan mendirikan kerajaan baru, yaitu Arnor dan Gondor. Arnor akan dipimpin oleh Elendil sendiri, sedangkan Gondor dipimpin oleh Isildur dan Anarion.
Kalian bisa melihat kisah selengkapnya dalam video ini. Kembali ke cerita, Ratu Miril kemudian keluar dengan didampingi oleh Ar-Pharazôn. Sang ratu menjadi buta akibat letusan gunung Doom di season pertama. Ratu kemudian meminta Elendil untuk menjelaskan apa yang dia lihat. Elendil menjelaskan bahwa ratu kedatangan tamu bangsawan Numenor dari utara. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter baru, yaitu Belzagar, seorang penguasa dari utara Numenor. Namun ia terlihat dengan gerak-gerik mencurigakan bersama Ar-Pharazôn. Sepertinya Belzagar akan memainkan peran yang cukup penting di season ini. Belzagar sendiri merupakan karakter non-canon yang namanya diambil dari Raja ke-18 Numenor, sedangkan Raja Tar Palantir merupakan Raja ke-23 Numenor. Selanjutnya seorang wanita menghampiri ratu dan tiba-tiba menampar wajahnya. Bukannya marah, sang ratu justru bertanya kepada wanita itu, "Siapa yang meninggal?" Wanita itu menjawab, "Anakku." Ratu kemudian memeluk wanita itu dan berbagi kesedihan dengannya. Dalam season pertama, orang-orang Numenor datang ke Middle Earth untuk berperang melawan pasukan Adar, dan banyak di antara mereka yang tidak kembali karena gugur dalam peperangan, dan putra wanita ini termasuk salah satunya. Wanita itu kemudian memeluk balik sang ratu. Ini adegan yang cukup menyentuh bagi saya, karena keduanya memperlihatkan naluri seorang ibu. Selanjutnya kita melihat ratu yang sedang duduk sendirian dan terlihat seperti sedang mencari sesuatu di kamar ayahnya. Tiba-tiba Ar-Pharazôn datang, namun meski tidak bisa melihat, sang ratu menyadari kedatangannya. Ia segera menyembunyikan sesuatu yang terlihat seperti gelang dan kemudian memakai gelang tersebut saat Ar-Pharazôn mencurigai bahwa ratu menyembunyikan sesuatu darinya. Ar-Pharazôn kemudian mengatakan kepada ratu bahwa hari penobatan akan segera tiba. Ia juga membawa gaun yang akan dipakai ratu di hari penobatannya. Dua gaun dengan filosofi yang berbeda, merah untuk masa depan Numenor dan putih untuk masa lalu Numenor. Miril memilih warna putih karena itu merupakan warna yang dikenakan ayahnya. Selain itu, putih juga merupakan simbol kerendahan hati menurutnya. Pharazôn menawarkan warna merah untuk penguasa baru di hari yang baru. Layaknya matahari, terbitlah raja baru. Namun ratu tetap memilih warna putih. Sang ratu juga mengatakan putih dan seekor elang. Namun Pharazôn menjawab, jarang sekali elang bisa menghadiri acara penobatan. Jika ada yang datang ke penobatanmu, berarti ada pertanda baik. Di dalam buku, J.R.R. Tolkien mengatakan bahwa 3 ekor elang hidup di puncak Meneltarma, gunung besar yang berada di tengah pulau Numenor yang juga disebut Pilar Surga. Ia juga mengatakan burung-burung besar ini hidup di wilayah lain di pulau tersebut. Dan selama ribuan tahun sebelum masa Rings of Power atau cincin kekuasaan, para elang bahkan memiliki hak khusus di istana raja. Namun, saya masih belum tahu seberapa dekatkah hubungan orang-orang Numenor dengan Great Eagle di Middle Earth ini. Kita kemudian melihat Pharazôn, Belzagar, Eärien putri Elendil dan juga putra Ar-Pharazôn sedang mengobrol. Mereka sedang membicarakan ketidaklayakan Miril untuk memerintah. Belzagar berbicara tentang bagaimana Pharazôn hampir dipilih untuk memerintah dibandingkan Miril. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, namun ini terlihat ngawur. Miril merupakan pewaris yang sah karena dia merupakan satu-satunya keturunan Raja Tar Palantir. Pada intinya, pembicaraan mereka membahas tentang kemungkinan untuk mengganti ratu, dan Eärien putri Elendil mengkhianati ayahnya yang setia terhadap ratu dengan mengisyaratkan kalau dia mengetahui cara untuk membalikkan keadaan melawan Miril. Pada saat inilah Valandil, teman Elendil dan Eärnir muncul, yang tidak sengaja mendengar obrolan mereka dari awal, dan sempat terjadi sedikit ketegangan di antara Valandil dan anak Ar-Pharazôn. Scene kemudian berganti, kita melihat Miril berada di sebuah ruangan. Ia memegang gelang yang sebelumnya disembunyikan dari Ar-Pharazôn, dan ternyata gelang itu adalah sebuah kunci untuk membuka pintu. Itu adalah pintu rahasia di mana Palantir yang misterius disimpan. Ia masuk ke dalam ruangan itu, namun Palantir sudah hilang. Jika kita perhatikan, ini semacam ruangan untuk menyimpan barang-barang berharga dari masa lalu Numenor. Bisa kita lihat dengan jelas pedang Narsil, yaitu pedang masa depan Elendil, yang nantinya juga akan digunakan oleh Isildur untuk memotong tangan Sauron, hingga ditempa kembali menjadi Anduril di zaman ketiga dan digunakan kembali oleh Aragorn. Pedang ini ditempa pada zaman pertama oleh pandai besi kurcaci terkenal, yaitu Telkar dari Nogrod.
Pedang itu mungkin dibawa ke Numenor dan akhirnya menjadi milik para penguasa Andunie atau Numenor. Tidak ada yang diketahui tentang pemilik Narsil di Numenor. Kita hanya tahu bahwa pedang itu akhirnya akan diberikan kepada Elendil dari Andunie. Kita juga melihat perisai angsa yang identik dengan Taur dari Gondolin, pahlawan manusia di zaman pertama yang merupakan kakek dari Elrond dan Elros. Elros sendiri merupakan raja pertama Numenor dan adik dari Elrond. Sekedar informasi buat kalian, Elrond dan Elros merupakan anak dari pasangan Eärendil, si manusia setengah elf, dan Elwing yang merupakan seorang elf. Mereka berdua adalah para pahlawan dalam Perang Kemarahan atau War of Wrath. Namun, Elros memilih untuk menjadi manusia biasa, sedangkan Elrond menjadi elf. Itulah mengapa Elrond memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan adiknya. Oke, kembali ke cerita. Kita kemudian dibawa kembali ke Mordor. Seorang orc bertanya kepada Adar, mengapa harus berperang? Mereka sudah memenangkan peperangan dan mendapatkan rumah. Lagi pula, Sauron juga sudah tidak ada. Namun Adar mengatakan bahwa mereka harus memastikan bahwa Sauron benar-benar sudah binasa. Sepertinya rencana Sauron dalam wujud Halbrand di episode sebelumnya berjalan dengan baik, di mana para orcs akhirnya akan menyerang Eregion dengan dalih untuk mengalahkan Sauron yang sekarang berada di sana. Sebuah skema licik yang manis dari sang penipu ulung. Selanjutnya kita melihat adegan yang benar-benar membuat saya terkejut, di mana kita melihat bayi orc yang sedang digendong oleh ibunya. Dan terlihat keluarga kecil itu seperti sudah lelah dengan peperangan. Ini seperti menunjukkan sisi lain dari para orcs. Namun jujur saja ini terlihat aneh buat saya. Meskipun dalam buku The Silmarillion telah dijelaskan bahwa para orc memiliki kehidupan dan berkembang biak seperti yang dilakukan oleh anak-anak Ilúvatar, karena sejatinya mereka adalah manusia dan elf. Namun, saya lebih suka dengan penggambaran orcs dalam film-film sebelumnya, di mana mereka merupakan makhluk yang digambarkan ceroboh, agresif, dan suka berperang, dibandingkan dengan orc yang memiliki sisi lain dengan kepeduliannya terhadap keluarga. Bagaimana pendapat kalian tentang adegan ini? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita diperkenalkan untuk pertama kalinya troll bukit yang besar. Adar memanggilnya Dambrod dari Eret Mithrin. Eret Mithrin atau Pegunungan Abu-Abu adalah barisan pegunungan di utara Mirkwood. Tempat ini dikenal sebagai tempat tinggal para kurcaci, di mana mereka berperang melawan naga. Kalian bisa melihat kisah perlawanan para dwarf melawan naga-naga dari utara ini dalam video saya berikut. Adar menyebut Dambrod sebagai pemakan tulang naga dan pembunuh batu raksasa. Saya pikir cukup masuk akal dengan julukan itu jika kita melihat geografis peta dan sejarahnya. Dan jujur saja, saya bertanya-tanya, berapa lamakah waktu yang harus ditempuh Dambrod dengan berjalan kaki dari utara ke Mordor yang jauh di selatan? Mengingat troll hanya bisa berjalan di malam hari, karena mereka akan berubah menjadi batu jika terkena sinar matahari. Selanjutnya kita kembali ke Eregion, di mana Celebrimbor menawarkan bantuan kepada Durin dan Disa dalam bentuk Rings of Power yang akan menyembuhkan gunung mereka. Seperti halnya 3 cincin peri yang berhasil menyembuhkan pohon peri di Lindon. Kita juga diperlihatkan meja yang sama yang terlihat dalam visual tema yang sudah saya bahas sebelumnya, 7 untuk 7 cincin para kurcaci. Dan di sini kita melihat interaksi kecil antara Anatar dan Durin dengan kemampuan diplomasinya, di mana Anatar mencoba untuk meyakinkan Durin bahwa dia adalah teman bagi elf dan dwarf. Ia mengatakan bahwa Elrond yang merupakan sahabat Durin mengatakan Durin merupakan kurcaci yang paling bijaksana, dan jika perkataan Elrond benar, berarti dia tidak harus mencari kurcaci lain yang lebih bijaksana. Disa kemudian mengatakan bahwa mereka butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Dan harus saya katakan bahwa gagasan Celebrimbor dan Anatar untuk membawa para dwarf ke Eregion dalam upayanya untuk membuat 7 cincin merupakan konsep original dari seri ini. Karena jika melihat kisah originalnya dalam buku, Celebrimbor dan Anatar menempa 7 dan 9 cincin kekuasaan. Semuanya diperuntukkan untuk diberikan kepada bangsa peri. Baru setelah Sauron menyerang Eregion, dia akan merampas cincin-cincin itu dari para elf dan kemudian membagikannya kepada 7 raja kurcaci dan 9 raja-raja manusia. Anatar terus memanipulasi Celebrimbor dengan mengatakan bahwa Gil-galad menganggap para dwarf tidak layak mendapatkan cincin kekuatan dan melarang Celebrimbor untuk menempa cincin lagi.
Celebrimbor yang baru saja menciptakan 3 cincin kekuasaan dan berhasil menyembuhkan pohon lindon karenanya, mencoba untuk berbohong kepada Raja Peri dengan mengirim pesan bahwa dia akan menutup bengkelnya. Ia merasa bahwa ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya dalam hal penempaan dan terobsesi untuk melihat peluangnya untuk mencapai kesuksesan sebagai pengrajin terhebat di zaman kedua setelah berabad-abad. Dan ia tidak terima jika kesempatan ini direnggut oleh Gil-galad dengan perintah untuk berhenti menciptakan sebuah karya. Sejauh ini, duet antara Anatar dan Celebrimbor terlihat bagus bagi saya. Sayangnya, Celebrimbor memiliki tampilan yang tidak memenuhi standar pengrajin terhebat di zaman kedua. Scene beralih ke Isildur dan Beric yang berhasil lolos dari sarang laba-laba. Mereka menemukan genangan air yang kotor dengan mayat Numenor di dalamnya. Saya rasa ini dimaksudkan untuk kita mengingat atau menghubungkan scene ini dengan rawa-rawa kematian atau Death Marshes yang ada dalam film The Two Towers. Isildur kemudian mengambil sepatu dan pedang dari salah satu mayat itu dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ia mendapati beberapa mayat orang-orang Numenor. Saat turun dari kuda untuk mengeceknya, seorang wanita menusuk pahanya. Ia mengira Isildur adalah orc. Saya rasa ini menjadi tusukan cinta bagi Isildur. Wanita itu bernama Astrid dan ia menjelaskan pada Isildur bahwa orang-orang Numenor sudah pergi meninggalkan Middle-earth. Namun ia menemukan sebuah peta dan Isildur memutuskan untuk pergi ke pelabuhan Pelargir. Pelargir nantinya akan menjadi kota pelabuhan utama orang-orang Gondor dan memiliki peran penting selama zaman ketiga. Kalian juga bisa melihat pertempuran Pelargir dalam video pengepungan Gondor ini. Astrid mengatakan dia juga sedang mencari tunangannya dan akhirnya mereka berdua berangkat bersama-sama. Meski terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan, saya pikir ada kemungkinan dia akan menjadi istri Isildur. Mereka kemudian menemukan seorang yang terluka, namun itu adalah jebakan karena orang-orang itu memiliki lambang Adar. Namun beruntung Arondir datang tepat waktu untuk menyelamatkan Isildur dan Astrid. Mereka berdua kemudian ikut dengan Arondir yang kebetulan memang sedang ada urusan ke Pelargir. Di malam hari, Arondir dan orang-orang kampung melakukan upacara pemakaman untuk Bronwyn yang terbunuh saat Adar menyerang. Ia terlihat sedih dan meratapi kematian kekasihnya itu. Sementara ia terlihat lamban, Theo, putra Bronwyn muncul begitu saja, mengambil obor dari tangan Arondir dan membakarnya, lalu membalikkan badan. Kita kembali ke Khazad-dûm, di mana para dwarf sedang mengantri dan meminta Narvi untuk menyampaikan pesan mereka kepada Raja Durin, bahwa para dwarf ingin sang raja membuka cadangan penyimpanan gandum kerajaan untuk mereka, karena sulitnya mendapatkan makanan, karena mereka gagal panen akibat kerusakan gunung. Dan saya sangat terkejut ketika sang raja dengan rendah hati mengizinkannya, karena seperti yang kita tahu, para dwarf memang terkenal dengan sifat keras kepalanya. Namun di sini Durin menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Dan Durin kemudian datang menemui ayahnya. Sekedar informasi, para dwarf atau kurcaci keturunan Durin menamai raja mereka dengan nama yang sama, yaitu Durin, karena mereka merupakan keturunan asli Durin. Bahkan mereka disebut sebagai reinkarnasi dari Durin I. Raja Durin di sini adalah Durin III karena dia merupakan generasi ketiga dari Raja Durin yang pertama, sedangkan putranya adalah Durin IV atau Pangeran Durin. Saya akan menyebutnya Pangeran Durin. Pangeran Durin datang untuk berunding kepada ayahnya tentang cincin kekuasaan yang ditawarkan oleh Celebrimbor. Ia akhirnya meminta maaf kepada ayahnya dan mengaku bersalah karena telah membangkang kepada raja sebelumnya. Saya senang melihat dwarf mengesampingkan ego mereka demi kepentingan dan kebaikan rakyat mereka bersama. Namun, meski telah menyampaikan kabar ini, Pangeran Durin mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayai seluruh masalah cincin dan menggunakan logika ayahnya saat di season pertama, yaitu jika mencoba merubah atau menghindari kematian bisa menyebabkan bencana yang lebih besar. Dan ia menambahkan bagaimana jika perkataan ayah benar. Kita kembali ke Pelargir. Theo terlihat sedang menjahit luka Isildur akibat tusukan Astrid. Arondir bercerita tentang tanah asalnya kepada Theo, yaitu Beleriand, negeri para peri yang telah hancur ditelan samudra akibat perang kemarahan melawan Morgoth. Ia mengatakan kemarahannya terhadap Morgoth tidak sebanding dengan kemarahannya sekarang akibat kematian Bronwyn. Namun, sepertinya Theo memang tidak menyukai elf botak.
Ia mengatakan kalau dia tidak perlu berbicara lagi karena Arondir bukan ayahnya. Yang menarik di sini adalah ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Theo merupakan salah satu manusia yang berpotensi menerima satu dari 9 cincin Sauron dan kelak akan menjadi Nazgul. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia merupakan The Witch King of Angmar di masa depan. Mungkin kita akan membahasnya dalam video khusus. Kita kemudian melihat Isildur yang sudah mulai akrab dengan Theo. Isildur menjelaskan kepada Theo bahwa saluran air yang sudah tidak mengeluarkan air itu dibuat oleh orang-orang Númenor zaman dahulu. Perlu diketahui bahwa Pelargir merupakan pelabuhan yang dibangun oleh orang-orang Númenor di zaman dahulu, karena banyak orang-orang Númenor berlayar ke Middle-earth dan mendirikan pemukiman di sana. Theo kemudian menawarkan bantuan kepada Isildur untuk mencari dan menemukan kudanya yang hilang. Dan jika benar Theo adalah calon The Witch King, saya rasa ini merupakan pertemanan yang liar antara pelayan terhebat Sauron dan musuh terbesarnya. Isildur bercerita dengan Astrid tentang ibunya yang meninggal karena tenggelam saat menyelamatkannya. Sebuah rahasia yang tidak banyak orang tahu. Theo yang mendengar obrolan itu menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang telah kehilangan ibunya. Isildur dan Theo kemudian berangkat untuk mencari kudanya yang hilang. Dan di sini kita melihat Astrid memiliki lambang Adar di lehernya dan berusaha menghapusnya dengan cara membakarnya. Isildur sampai ke perkemahan orang-orang liar yang mencuri kudanya. Dia menyelinap tepat di belakang orang-orang itu, dan saat Isildur sedang berusaha melepaskan kudanya, salah satu musuh hampir menyadarinya. Beruntung Theo muncul di antara orang-orang tersebut untuk mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa dia merupakan salah satu dari mereka. Ia berusaha menipu mereka dengan menunjukkan luka di tangannya akibat pedang bayangan di season pertama dan mengatakan bahwa dia melayani Adar. Namun, orang-orang liar itu tidak mempercayainya dan saat Theo hendak ditangkap, mereka disergap oleh makhluk misterius. Satu persatu orang-orang itu ditarik ke atas dan tampaknya para Ents lah yang menyerang mereka. Kita kembali ke Númenor, di mana Miril akan dinobatkan sebagai ratu penguasa Númenor yang baru. Kita bisa melihat Parazon menggunakan warna merah yang ia rekomendasikan ke Miril sebelumnya. Saat Miril hendak mengambil tongkat kerajaan, seorang di antara kerumunan meneriakkan, "Ratu pembohong." Seorang pendeta tua kemudian mengatakan, hanya raja dan ratu yang boleh bersuara selama upacara. Miril kemudian berpidato sedikit untuk menenangkan suasana. Namun, tiba-tiba anak durhaka Elendil yang bahkan tidak ada dalam buku, tiba-tiba muncul dan mengacaukan semuanya dengan membawa batu Palantir. Seperti yang kita tahu, Palantir merupakan batu penglihatan yang dibuat oleh Fëanor, kakek Celebrimbor, dan kemudian diberikan kepada orang-orang Númenor oleh para elf. Dan karena sekarang orang-orang Númenor menganggap elf adalah musuh, sudah jelas situasi ini tidak berpihak kepada Miril. Parazon memanfaatkan situasi ini dengan mengatakan, penguasa sejati Númenor tidak menaruh kepercayaan terhadap artefak kaum elf. Miril mengakui sebagai pemiliknya dan mengatakan kita membutuhkannya. Elendil kemudian berusaha untuk mengambilnya, namun ia terpental akibat sihir batu kuno tersebut. Situasi kemudian semakin kacau saat beberapa orang meneriakkan ratu pembohong dan sihir hitam. Namun saat masa mulai memberontak dan berusaha untuk menyerang Miril, tiba-tiba seekor elang raksasa datang dari langit dan mendarat tepat di pintu utama istana. Seekor elang yang menurut Parazon kemunculannya dalam penobatan raja atau ratu adalah sebuah kemustahilan. Elang itu memandang ke arah Miril, namun Parazon sekali lagi memanfaatkan momen ini. Ia mendekati elang itu seolah-olah dialah yang didatangi oleh sang elang. Dan di belakangnya Belzagar meneriakkan nama Parazon dan diikuti oleh orang-orang yang datang di penobatan itu. Sejujurnya saya sedikit kecewa dengan orang-orang Númenor di seri ini. Mereka terlihat seperti sekumpulan orang-orang dengan SDM rendah yang mudah dihasut daripada orang yang memiliki kelebihan di atas rata-rata penduduk Middle-earth seperti yang digambarkan dalam buku. Mereka adalah keturunan bangsa Edain, manusia generasi pertama di Middle-earth yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas seperti para elf. Tidak seharusnya menyelesaikan masalah dengan keributan. Selain itu, menurut saya upacara penobatan ini terlihat biasa saja. Benar-benar tidak menggambarkan bangsa Númenor yang besar dan maju. Namun, terlepas dari semua itu, saya cukup puas dengan 3 tokoh besar Númenor seperti Elendil, Ar-Pharazôn, dan Miril. Terutama Miril, ia terlihat anggun, tegas, dan bijaksana.
Meskipun di dalam buku ia digambarkan sebagai Tarmiril, sang ratu yang lebih cantik dari perak, gading, dan mutiara. Namun saya rasa Cynthia Aday berhasil memerankan Tarmiril dengan baik. Kita kembali ke Eregion. Kita melihat proses penempaan 7 cincin kurcaci yang melegenda. Raja Durin memberikan potongan kecil batu mithril sebagai bahan campuran Rings of Power kepada Celebrimbor. Namun Anatar memintanya dari Celebrimbor. Ia menutup matanya dan menjatuhkannya ke bahan tersebut. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi pembeda antara 3 cincin elf dan cincin-cincin yang lain. Karena terdapat campur tangan langsung Anatar atau Sauron dalam proses pembuatannya, yang akan menyebabkan dampak buruk terhadap cincin-cincin tersebut. Saya rasa sejauh ini ceritanya terasa lebih baik dibandingkan season sebelumnya. Karena terdapat beberapa momen penting yang bersumber pada buku, seperti Parazon yang merebut tahta Miril, Anatar bekerja sama dengan Celebrimbor, dan pembuatan 7 cincin kurcaci. Meskipun secara pribadi saya masih kurang puas dengan pembuatan cincinnya, namun cukup menikmati sejauh ini. Tidak seperti season pertama yang kebanyakan kisahnya dibuat-buat dan ngawur. Dan episode ketiga pun berakhir. Sampai jumpa di pembahasan episode keempat, dan terima kasih.